Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara yang membahas tentang dunia otomotif. Bersama saya Nareswari Lila, this is Auto Madness. This is Auto Madness. Dunia modifikasi ini nggak pernah kehabisan gaya pemirsa. Tapi di tahun 2025 ini ada tren yang menjadi sorotan. Tampilan keren yang nggak cuma buat gaya-gayaan tapi juga punya fungsi. Nah di segmen kali ini kita akan ngobrol langsung bareng Erman, praktisi otomotif asal Surabaya dan pemilik Icon AutoWorks yang bakal ngebahas tren stance, overland sampai resto mode yang makin digemari. Penasaran kayak gimana sih modifikasi yang katanya fashion follow function? Yuk kita gas saja. Dunia modifikasi otomotif di tahun 2025 terus bergerak dinamis. Bukan hanya soal tampilan yang memikat, tapi kini modifikasi juga kian menekankan sisi fungsionalitas. Hal itu disampaikan langsung oleh Erman, praktisi otomotif asal Surabaya yang sudah malang melintang di dunia modifikasi sejak tahun 2010. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Auto Madness, pemilik bengkel Icon AutoWorks itu membeberkan tren modifikasi yang tengah naik daun. Menurutnya, tahun 2025 banyak modifikator yang mengedepankan prinsip fashion follow function. Jadi bukan lagi sekedar gaya, tapi fungsi jadi hal utama yang justru menentukan gaya. Trennya di tahun ini ke stance ya. Stance itu kan cara duduk mobil. Tapi lebih ke memakai air sas sama wet body. Tren yang sekarang lagi tren di Indo, kemarin kita lihat Elite lah, ada acara namanya Elite atau IM8, itu kebanyakan mobilnya pakai air sas, wet body, ya gitu. Tapi bikinannya yang rapi, yang proper yang perfect wheel lah, maksudnya sebisa mungkin rapi, nggak celomet, nggak catnya bagus, desainnya bagus, nggak berlebihan, itu. Harian, kalau sekarang harian lebih enak di motif sih, soalnya kan misalkan kita kurang ceper kan, limbung apa gimana, terus mesinnya kalau mau ditingkatin performa ya bisa lebih mengarah ke fungsional ya. Kalau sekarang bukan salah tadi saya udah ya, fungsional lah ya. Kita restoration cuma modernisasi juga. Jadi ada modifikasi di sana untuk memodernisasi di periodnya dia kan nggak ada. Tergantung kita mau originalitas, period correct. Untuk balik originalitas, restorasi, resto mode. Kalau resto mode dimodernisasi. Jadi kalau dulu kan spionnya nggak elektrik, nggak retract, kita bikinkan retract. Terus nggak ada power window, dulu kan kacanya engkol, kasih power window. Gitu. Tape mobil, kan nggak ada bluetooth, nggak ada apa, kasih yang bluetooth bisa. Alternator yang high voltage, untuk pengisiannya untuk berapa ampere aki. Cuma tambah lagi safety-nya panel listriknya supaya bisa di cut off semua bisa. Harus tambah sih. Kecuali pasang part harus ada safety-nya untuk kelistrikan ya, dan daya yang dibutuhkan berapa kita harus hitung semua sih. Kalau untuk off-road dan overland itu nggak ada yang lama, soalnya mungkin kerjaannya nggak ada custom. Kayak tenda kan beli, mungkin customnya di bumper besi dan rak aja sih, nggak lama-lama banget, 1 minggu bisa jadi. Satu minggu bisa jadi. Berarti memang ini ya, pengerjaan instalasi. Tergantung kayak gimana sih. Kalau pasang tenda doang kan 1 hari jadi, upgrade suspensi sama velg dan ban 1 hari jadi. Itu
suspensinya dibuat lebih tinggi, tinggal kita beli part aftermarket yang teruji, kita beli pasang aja, tinggal instalasi lah. Salah satu tren yang paling mencolok di tahun ini adalah modifikasi bergaya stance. Gaya ini menitik beratkan pada tampilan mobil yang ceper dengan offset velg yang agresif dan camber ronda ekstrim. Arman menambahkan bahwa stance masih ramai, terutama di kalangan anak muda urban yang ingin tampil beda saat ngaspal di jalan. Tak hanya itu, gaya overland juga makin populer di kalangan pehobi outdoor. Modifikasi ala overland, mobil bukan cuma buat gaya, namun juga siap untuk petualangan panjang, lengkap dengan roof rack, tenda, lampu kabut tambahan, dan ban. Yang tak kalah menarik, tren resto mode juga kembali bangkit di tahun ini. Arman menjelaskan, resto mode adalah kombinasi restorasi mobil klasik dengan sentuhan teknologi modern. Di sini secara tampilan mobil tetap klasik, namun teknologi sudah di-upgrade. Dengan kombinasi gaya dan fungsi yang makin kuat, Arman optimistis dunia modifikasi di Indonesia akan terus tumbuh. Menurutnya, modifikator Indonesia ini kreatif, tinggal bagaimana arahannya dibawa ke modifikasi yang tidak hanya keren, namun juga masuk akal secara fungsi. Ini stance ini sebenarnya cara duduk stance ini duduknya mobil lah, dijabarkan lagi cara duduk mobil itu fitmentnya ada banyak, niti fitment, slam fitment, flash fitment, banyak lah. Kalau alirannya nggak pakai ersas, statik ya. Kalau aliran pakai ersas ya yang nggak statik, itu yang pakai air suspension, air. Itu sih bedanya. Kalau statik dia kayak BMW ya, M3 ya, kita ganti velg ring 21 apa 20. Dia memang ban sama fendernya itu mepet, jari nggak bisa masuk. Cuma ya nggak ada masalah, dia nggak gasuk, nggak apa. Main dibuat kenceng-kencengan ya nggak masalah. Cuma yang ground clearance dari bumper itu pendek gitu aja. Itu nggak melulu stance itu harus ban miring, ersas, nggak melulu. Dia banyak, fitmentnya banyak. Bukan yang penting ceper juga, duduknya mobil. Jadi mobil itu velg sama body itu dia mau berapa jari, 1 jari, 2 jari, lebih enak dilihat mana ya, velg sama body mobil ini lebih enak dilihat mana.